Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah biidznillah najtami'u fi hadzal masjid al-mubarak bi qudratillahi azza wa jal bisababi imanin wahid. Kita berkumpul di tempat ini, ada yang dari Riau. Mana santri dari Riau? Santri dari Riau banyak. Santri dari Irian Jaya. Mana Irian Jaya? Dari Irian Jaya ke Solo jalan kaki 3 bulan belum nyampe. Yang dari Jakarta, alhamdulillah, anak Jakarta di Solo kerasan karena di Jakarta waspada corona. Fa insyaallah berkat doa para santri, mudah-mudahan Solo bebas dari corona. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Solo bebas dari corona? Karena penduduk Solo semangat bersyariat. Hidupnya pakai Quran, hidupnya pakai sunnah, fa insyaallah dibebaskan dari corona. Amin ya rabbal alamin. Kenapa orang kena corona? Karena makan kelelawar. Ya toh? Makan anjing, makan babi. Qurannya mengatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nik hidup di buminya Allah, nik makan yo makan sing halal. Nik disuruh makan yo dimakan, nik dilarang untuk dimakan yo ditinggalkan. Lah ini ndak, jangan dimakan. Loh, kok dimakan? Kena corona. Wa insyaallah para santriwan santriwati dengan izin Allah yang Irian Jaya nyampe ke tempat ini, yang Boyolali nyampe ke tempat ini, yang Madura berenang di Suramadu nyampe juga ke tempat ini. Loh, apa sebabnya? Sukunya beda-beda, daerahnya beda-beda, tapi berkumpul kita satu di tempat yang sama, duduk di tempat yang sama, pikiran kita jernih, hati kita tenang karena diikat oleh iman yang sama, yaitu bacaan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini saya kalau lama-lama bisa jadi saingannya UAS. Ini bahaya ini. Maka anak-anakku santriwan santriwati dan para jamaah semuanya, terlepas bahwa ada ahli medis meneliti tentang corona, tapi kita harus belajar kepada Quran. Jadi untuk membentengi dari wabah seberat apapun, yuk kembali ke Quran, kembali ke sunnah. Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada, kitab Allah sunnata rasulih. Badanmu sehat, rezekimu gampang, urusanmu dimudahkan oleh Allah, anak-anakmu dididik oleh Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Syarat ngomong satu saja, ngikuti wasiatnya Nabi, berpegang kepada Quran, berpegang kepada sunnah, makan sing halal, makan sing sehat, insya Allah badannya sehat. Kalau sudah makannya halal, makannya sehat, lalu kemudian ditambah dengan berdoa kepada Allah, fa insya Allah kita dihindarkan dari penyakit virus wabah yang mematikan. Apa kata Nabi? Kalau di negeri itu ada wabah, maka kata Rasulullah, bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal judami wasiqaqi wasayyi'il asqam. Ini senjatanya orang beriman. Kalau di suatu negeri ada ancaman virus yang mematikan, wabah yang mematikan, kata Rasulullah, kembali ke Quran, makan yang sehat, makan yang halal, jangan berlebih-lebihan. Wong cukup 1 piring, goro-goro tengkleng Pak Manto kok jadi 4 piring. Sehat tapi tidak menyehatkan. Makanannya sehat, karena berlebihan tidak menyehatkan. Nek makanannya sehat, makanannya halal, ditenangkan batinnya dengan membaca doa. Ini santri assalam sudah hafal doa ini, menghindarkan mental kita dari penyakit dan wabah yang mematikan. Maka doanya kita baca bersama-sama. Ayo bareng-bareng semua. Ini belum UAS loh ya. UAS nanti doanya akan lebih mantap lagi. Ini baru dari saya.
Mohon maaf, bukan saingannya UAS. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal judami wasiqaqi wasayyi'il asqam. Ya, wahid, itsnain, tsalatsa. Nah, anak-anakku, santriwan-santriwati, bapak ibu sekalian, jangan nunggu virus nyampe ke Solo baru baca doa ini. Belum nyampe udah kita tolak. Dengan apa? Kekuatan batin. Karena doa itu mi'rajnya orang beriman dengan Allah. Hubungan orang beriman dengan Allah itu perantaranya adalah doa. Maka kalau ada orang sehat, kata Sayyid Qutb, apakah berarti dia tidak perlu memohon kepada Allah untuk sehat? Kalau ada orang kaya, apakah tidak perlu dia berdoa kepada Allah untuk meminta rezeki? Maka kata Sayyid Qutb, doa itu tidak hanya permintaan, tetapi doa itu mi'rajul muslim ilallah azza wajal, hubungan hati orang yang beriman dengan Allah, perantaraannya adalah doa. Maka orang sehat tetap minta sehat, orang sudah punya harta tetap minta rezeki yang berkah, orang yang berilmu tetap meminta ilmu, karena Allah itu alimun, Allah itu ar-razzaq. Dan doa yang kita baca itu adalah hubungan antara hati orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca doa kita agar wabah yang mungkin akan datang ke Solo tidak jadi datang ke Solo. Kalaupun datang ke Solo dalam hitungan jam sudah mati mereka. Loh, kenapa? Karena penduduk Solo hidup bersyariat, makan yang halal, makan yang baik, dengan sesama saling menolong, itu namanya rahmatan lil alamin. Kita baca doanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal judami wasiqaqi wasayyi'il asqam. Maka Bapak Ibu semuanya pulang dari majelis taklim, doa yang saya ajarkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihafalkan, dibaca, fa insyaallah oleh Allah dibebaskan dari segala penyakit yang mematikan, wabah yang mematikan. Ahlan wa sahlan, ini penyelamat saya. Dan alhamdulillah, ahlan wa sahlan, beliau sudah sampai. Saya kira cukup saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Beliau adalah Ustadz Dr. Haji Qadarusman MAG. Dia salam diamanati sebagai sekretaris pondok. Untuk periode yang lalu sebagai wakil direktur bidang 1, yakni bidang pendidikan, sekolah, dan kesantrian. Oke. Alhamdulillah, Ustadz Abdul Somad saat ini beberapa detik lagi akan bersama dengan kita. Baik, Bapak Ibu, anak-anakku santriwan dan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan, Ustadz Abdul Somad sudah berada di tengah-tengah kita. Nanti acara ini akan dipandu oleh Ustadz Komarudin, Kepala Humas dan Kerjasama PPMI Salam. Afwan Ustadz, ini ada kotak pertanyaan yang banyak, ya meskipun nanti tidak bisa dibaca semuanya, ya monggo lah. Ya, kami berharap Ustadz bisa membacakannya untuk pertanyaan anak-anak kita. Baik, untuk berikutnya acara akan dipandu oleh beliau Ustadz Komar. Falyatafadhol. Oke, silakan. Mantap. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia,
Dipersilakan untuk bisa duduk di depan kepada para tamu VIP untuk bisa duduk di depan. Silakan. Oke. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya. Sungguh sangat luar biasa dan kami persilakan untuk bisa duduk. Silakan. Tafadhol dulu guys. Geser lagi sini Pak supaya lapang. Geser sini. Oke, supaya enggak sempit. Oke. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan segera mulai tabligh akbar pada sore hari ini yang akan diisi oleh Ustaz Profesor Dr. Abdus Samad LCMA, dan pada sore hari ini dihadiri oleh banyak peserta, banyak mustami'un yang datang ke komplek Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam. Baiklah, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta, Ibu Hajah Siti Amin Abdullah. Yang kami hormati Ketua Badan Pengurus Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta, Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Syamsul MM. Yang kami hormati Mudir Ma'had Direktur Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam Surakarta, Al-Ustaz Dr. Andes Uripto Mahmud Yunus. Yang kami hormati Ketua Dewan Kiai Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam Surakarta, Al-Ustaz Muhammad Hosin Siddiq. Yang kami hormati yang terhormat Al-Ustaz Profesor Dr. Abdus Samad LC, yang sore ini akan bersama kita insyaallah, dan beliau nanti akan mengisi kajian di depan kita tentang menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin dan damai untuk Indonesia. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan segera memasuki rangkaian acara kita pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajah, untuk bersama-sama menuntut ilmu dari beliau Al-Ustaz Profesor Dr. Abdus Samad LCMA yang sore ini bersama kita insyaallah. Hadirin yang berbahagia, segera kita memasuki rangkaian acara berikutnya adalah pembukaan. Marilah kita buka acara kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara berikutnya adalah pembacaan Gema Kalam Ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Saudara Fauzan. Beliau santri kelas 11 Madrasah Aliyah dari Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam. Fadhil ma'ali masbur. Ayo, Masya. Sini ada program kalau tahfidz 30 juz diumrohkan. Allah. Barak. Ya. Dari kebanyakan kan basis kan dari masyarakat. Masyarakat.
Ya. Bali. Masya Allah. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, rangkaian acara berikutnya sambutan dari Mudir Ma'had. Saya taqaddam amamakum Mudir Ma'had Assalam Al-Ustaz Dr. Anis Rifto Mahmud Yunus falyatafadhal alaihi masykur. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Al-Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Abdus Somad Al-Kubara LC-DISE, yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Sukoharjo atau yang mewakili beserta jajaran Musbida Kabupaten Sukoharjo, Muspika Kecamatan Kartosuro, juga Kepala Desa Bonilan dan Pabean, yang terhormat Ibu Haja Siti Aminah Abdullah beserta jajaran pembina Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Syamsul MM beserta jajaran pengurus Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta, Ustaz Kiai Haji Muhammad Fazil Siddiq beserta jajaran Dewan Kiai Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, Ustaz Dr. Akanuddin, Ustaz Dr. BM, Ustaz Dr. Kadarusman beserta seluruh jajaran pimpinan Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam. Kemudian tentunya Al-Mukarramun wal Mukarramat, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para alim dan ulama yang hadir di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam. Mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian tentunya seluruh asatidz dan asatidzah Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, dan tentunya anak-anakku santriwan dan santriwati yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita sampai akhir zaman. Mengawali sambutan sebagai ahlul bait, saya menyampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum di Ma'had Salam Al-Asri Al-Islami. Selamat datang Ustaz Abdullah, Ustaz Abdul Samad dan tim, dan selamat datang pula bagi seluruh hadirin dan hadirat di acara tabligh akbar yang kita adakan di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, penting saya kenalkan bahwa Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam ini mendidik setiap tahunnya kurang lebih 2.400 santri. Adapun santrinya berasal dari seluruh provinsi Indonesia, dan tentu Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Profesor Dr. Abdus Somad, tentu banyak yang berasal dari Riau, Pekanbaru. Banyak, saya kira lebih dari 10, saya kira lebih lewat. Dan bahkan selain dari provinsi-provinsi lain yang tersebar di seluruh Indonesia, Ustaz, dan juga para tamu undangan, bahkan dari luar negeri seperti Thailand, Malaysia, Qatar, dan Filipina, ini yang sudah ada di Pondok Pesantren Modern ini. As-Salam ini berdiri sejak 30 tahun yang lalu, Ustaz, dan juga para hadirin, tepatnya di bulan Agustus tahun 1980. Dan pondok ini berdiri di atas tanah wakaf dari Bapak Abdullah Marzuk Almarhum beserta Ibu Haja Siti Aminah Abdullah, yang alhamdulillah beliau di sini masih ada di tengah-tengah kita. Dalam usianya yang sekian tahun itu, atau 30 tahun itu, alhamdulillah prestasi-prestasi sudah banyak dicapai. Alhamdulillah. Untuk tahun 19 tahun yang lalu, itu ada 10 prestasi di tingkat internasional, alhamdulillah. Kemudian ada 34 prestasi yang di tingkat nasional. Kemudian ada 81 prestasi di tingkat provinsi dan lokal.
Ini hanya tahun yang lalu, ya, bukan tahun-tahun yang terdahulu. Namun demikian, kita masih jauh dari apa-apa yang kita harapkan. Nah, kedatangan Ustaz Abdus Somad di tengah-tengah kita di Asalam ini mestinya tidak asing lagi bagi kita, karena Ustaz atau Mas Nukia dan Ustaz atau Mas Tatang dan satu lagi Mas Atta. Ini 3 orang beliau ini tidak lain dan bukan adalah produk Asalam. Ini adalah pengawal-pengawal beliau. Jadi ini alhamdulillah wa syukurillah Asalam jatuhnya menjadi benteng daripada beliau ini. Tolong beliau tadi ketika dalam istiqatis, tolong ini alumni Asalam. Ini Mas Atta, Mas Noki dan Mas Atta. Ini beliau ini. Dan saya tadi dengan bocoran, kalau tidak berkeberatan, beliau Al-Mukarram Ustaz Dr. Abdus Somad ini sudah bersedia menjadi anggota istimewa alumni Asalam. Terima kasih Askurkum Jazilan Syukriya Ustaz. Penghargaan yang luar biasa daripada santriwan-santriwati dan tentunya para alumni Asalam yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dan juga bahkan di luar negeri. Terima kasih sekali atas kesediaan Ustaz ini. Ini dari alumni luar biasa. Untuk itulah Ustaz, Profesor Dr. Haji Abdus Somad Batubara SIDISA, kehadiran antum di sini betul-betul kita harapkan. Terus terang saja kita ini perlu masukan Ustaz, perlu motivasi. Tidak hanya santriwan dan santriwati yang perlu masukan. Saya selaku direktur dan wakil saya, asatidz ini perlu masukan, perlu motivasi baru. Target kita masih jauh dari apa yang diceritakan oleh beliau. Ibu Hajar Syaminah juga almarhum yang di sana tentunya menyaksikan apa kita yang diberi amanah ini. Maka dari sekali lagi ketua-ketua antum senantiasa kita harapkan dan juga diharapkan oleh masyarakat luas yang capek-capek datang ke Asalam ini. Maka dari ini semuanya akan kita tunggu ketua-ketua antum biasa. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah aktif akbar ini di sore hari ini yang tidak hanya datang dari Solo Raya Ustaz, bahkan banyak datang dari Jogja, dari Jawa Timur, dari Bali juga pada datang. Saya dengar dan bahkan di daerah-daerah lain saya kira banyak. Saya kira salah kalau menyebutkan itu daerah itu saja. Wali santri. Masya Allah. Saya kira itu tidak diragukan lagi mereka pada kedatangan. Semoga kiranya Bapak dan Ibu ini semuanya membawa keberkahan bagi kita semua dan semakin merekatkan silaturahmi dan ukhuwah di antara kita. Ini yang kita harapkan. Saya mewakili pondok tentunya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan Bapak dan Ibu semuanya. Selanjutnya marilah kita simak bersama tausiah dari Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Abdus Somad LCDISA. Namun demikian para hadirin dan hadirat, sebelum saya tutup sambutan saya ini yang singkat ini, izinkan saya ini dengan mengucapkan pantun. Daun salam rimbun di semai, terkena embun di pagi hari. Asalam pondok yang damai, tempat yang tepat mendidik generasi. One more, satu lagi. Tabligh akbar di hari Jumat bersama Ustaz Abdus Somad. Mari dengarkan dengan hikmat, karena kita umat Muhammad. Demikian al-amunikum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia,
Masyaallah hadirin rahimakumullah, tibalah saatnya pada acara inti kita Tabligh Akbar yang akan disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Kiai Abdus Somad yang tadi sudah saya sampaikan akan banyak memberikan pencerahan pada kita semua pada sore hari ini. Baiklah, kita simak bersama-sama. Falyatafadhal ma'alihi mashkura. Izin. Bismillah. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you guys? Insyaallah. Pripun kabare apik? Insyaallah sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Mohon izin Ibu Hajah Siti Aminah Abdullah beserta ibu-ibu yang lain. Mohon izin Bapak Kiai, majelis guru, sahabat-sahabat saya, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Anak raja memakai katun. Katun diberikan ke ibunya. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan oleh Pak Kiai. Dalam tradisi Melayu yang namanya pantun itu mesti dijawab. Jadi sebenarnya tadi saya tidak menyiapkan pantun karena saya tidak menduga bahwa Kiai akan berpantun. Ternyata beliau beri dua pantun, jadi saya jawab satu saja. Insya Allah pertemuan kita ini mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Somad datang ke As-Salam tidak untuk berceramah apalagi menggurui, tapi datang untuk menjalin tali silaturahim. Dulu saya sampai di Mesir tahun 1998. Ada yang sudah lahir, adik-adik? Adik-adik waktu itu masih berselancar di alam maya. 1998 saya mengambil Fakultas Usuluddin. Di antara jurusan yang paling berat di Azhar waktu itu namanya jurusan Qismus Syariah wal Qanun. Qanun artinya hukum konvensional. Yang membuat sulit karena belajar di sana 5 tahun. Yang lain cuma 4 tahun. Syariah wal Qanun 5 tahun. Diktatnya tebal-tebal, berkisar antara 300 sampai 500 halaman. Yang paling menyulitkan bahasanya banyak bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Anak Riau yang waktu itu belajar di sana sebanyak 74 orang, tidak ada satupun yang mengambil syariah wal qanun karena takut lambat pulang, lambat nikah, lambat punya anak. Tapi di antara 74 orang itu ada satu tunggal, only one, al-wahid yang mengambil jurusan syariah wal qanun. Saya heran bertanya-tanya, saya tanya anak yang lama, siapa yang ngambil syariah wal qanun itu? Ada nggak anak Riau? Ada satu. Dari mana dia? Dari pesantren As-Salam Solo. Orangnya satu di antara yang tadi berdiri. Saya tidak mau tunjuk yang mana karena nanti ada yang sakit hati, kecewa. Kenapa dulu aku tidak dengan dia? So sweet. Nah, pelajaran yang pertama yang saya ambil dari alumni As-Salam bahwa alumni As-Salam, santriwan santriwati As-Salam menguasai bahasa asing. Kalau cuman bahasa Arab ngambil jurusan syariah, kalau cuman bahasa Arab ngambil jurusan tafsir, kalau cuman bahasa Arab ngambil jurusan hadis, kalau cuman bahasa Arab ngambil jurusan dirasat Islamiyah, tapi berani mengambil jurusan al-qanun, itu berarti bahasa asingnya bagus dan berhasil. Banyak juga yang ngambil jurusan itu nggak selesai-selesai. 3 tahun DO,
pulang. Orang kampungnya heran, ente kok 3 tahun pulang? Ternyata LC, lama di Kairo, tidak selesai. Tapi anak assalam mengambil jurusan qanon, referensinya bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Arab, cincai, cair, dan selesai tepat waktu pulang. Pulangnya pun tidak sia-sia. Sekarang menjadi pegawai di Bank Riau Kepri Syariah, menjadi referensi dalam bidang ekonomi syariah. Bangga nggak jadi anak assalam? Saya selalu berpikir, andai dulu aku menjadi alumni assalam. Rupanya ungkapan dalam hati itu dikabulkan Allah. Hari ini saya akan diberikan anugerah sebagai anggota kehormatan alumni assalam. Jangan tepuk tangan dulu, masih belum. Mana tahu mereka bertukar pikiran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau 22 tahun yang lalu, 98, sekarang sudah 2020. 20 tahun yang lalu kakak kelas kalian, abang kalian, alumni assalam bisa belajar di Al-Azhar Mesir, 5 tahun selesai jurusan hukum konvensional, mengambil referensi bahasa Prancis dan Arab Inggris, bisa selesai. Saya yakin dan percaya dengan kecanggihan alat teknologi informasi internet saat ini, maka pasti adik-adiknya juga bahasa asingnya lebih hebat dan lebih mantap. Betul? Kalau nggak percaya, tes saja satu-satu. Ku tahu dari tatapan mata. Nah, adik-adik alumni yang sedang belajar, yang lagi giat-giatnya belajar bahasa Inggris, terus semangat. Jangan hiraukan kalau ada orang ngejek, ngapain nanti belajar bahasa Inggris? Gak ada gunanya belajar bahasa Inggris. Kemarin saya waktu di Inggris nggak bisa jalan, saya buka Google, www.google.com. Buktinya bisa pakai Google. Jangan hiraukan. Makanya kalau ada alumni assalam bisa masuk Deplu, alumni assalam bisa jadi duta besar, alumni assalam jadi guru besar, alumni assalam jadi dosen, karena bahasa Inggrisnya baik. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang ngerti bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari tipu muslihat, dari tipu daya kaum tersebut. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa anak-anak assalam bahasa asingnya mantap dan hebat. Takbir. Mana tahu kalian bisa mengislamkan buli-buli dan pakli-pakli. Kalau Abdul Somad hanya ceramahnya didengar oleh orang Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani, Thailand Selatan dengan Moro, Filipina, tapi alumni assalam bahasa Inggris, bahasa Prancis mantap, maka insya Allah akan ditonton oleh semua manusia di dunia sampai akhirat. Ustaz Abdul Somad jangan sering ceramah ke sana kemari, nanti Ustaz sakit kalau mati gimana? Aku tidak khawatir sedikit pun, karena kalau aku mati 2400 adik-adik kelasku di assalam akan siap menggantikan Abdul Somad. Sekarang saya sudah berani mengatakan adik-adik, karena sebentar lagi saya akan diangkat menjadi alumni kehormatan. Belum, masih belum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi bahasa asing. Siapa yang bisa membela Islam ketika Islam dihujat, dihina? Agama teroris, agama rasis, agama fasis. Muhammad SAW datang membawa pedang, memancung kepala. Siapa yang tidak masuk Islam, potong kepalanya. Agama Islam agama membunuh orang tidak bersalah. Agama Islam disebarkan dengan kekerasan. Yang bisa membela itu adalah anak assalam yang ngerti Islam dan pandai berbahasa asing, insya Allah. Oleh sebab itu dari mulai sekarang mulai menulis-nulis. Gimana alumni assalam? Sudah banyak nulis, tiap hari nulis Pak Ustaz. Nulis apa? Update status. Bukan itu. Menulislah nak, menulislah dik, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Saya nggak mau belajar bahasa Inggris Pak Ustaz. Kenapa? Karena belajar bahasa Inggris itu nggak ada gunanya. Musafir, munafik, jauh-jauh menghabiskan masa, habis tenaga, habis uang. Bahasa Inggris nggak dibawa mati. Malaikat nanti nggak bertanya pakai bahasa Inggris. Malaikat bertanya pakai bahasa Arab. Marrabbuka. Memangnya kau lahir mati langsung masuk liang kubur? Kan enggak.
Islam ini mesti didakwahkan ke seluruh penjuru dunia. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun. Bagaimana mungkin bisa dengan cara yang santun kalau tidak dengan bahasa asing? Oleh sebab itu bahasa asing amat sangat penting. Adik-adik tamat dari Assalam, insya Allah skor TOEFL-nya 550. Amin. TOEFL, Test of English Foreign Language. Maka dengan itu nanti Abdul Somad minta tolong kepada adik-adiknya yang hebat bahasa asing, tolong terjemahkan bahasa Inggris. Ceramah-ceramah Abdul Somad yang video pendek-pendek itu jangan hanya jadi bahan TikTok. Video ceramah itu jangan hanya jadi bahan ketawaan orang. Abdul Somad bermimpi ceramah yang pendek itu akan diterjemahkan oleh anak-anak Assalam dalam bahasa pendek, bilingual, bahasa Inggris, bahasa Arab. Amin. Sehingga video pendek itu akan ditonton oleh Perdana Menteri Inggris, akan ditonton oleh Presiden Amerika. Begitu dia tonton, dia akan bertanya kepada stafnya, who is this? Abdul Somad. Siapa dia? Muslim scholar from Indonesia. My God, kill him. Yang ceramah Abdul Somad, yang ngomong Abdul Somad, tapi orang barat bisa paham karena diterjemahkan oleh anak-anak Assalam. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairum minad dunya wa ma fiha. Satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mereka paham ceramah Abdul Somad bukan karena ngomong Abdul Somad, tapi karena translate by Assalam students. Amin. Besar harapan saya, bukan sekedar basa-basi, bukan mujamalah, tapi saya bermimpi. Orang yang tidak pernah bermimpi, dia tidak akan melihat mimpi menjadi kenyataan. Mudah-mudahan terwujudlah hendaknya keinginan Abdul Somad 5 bulan 6-7 di masa akan datang, insya Allah. Amin. Bapak Ibu guru, Pak Kiai, kalau boleh kasih mereka tugas nerjemahkan ceramah Abdul Somad yang pendek-pendek, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Setuju? Awas dapat tugas menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dibuatkan pakai translate, dibuatkan pakai dubbing, sehingga sampai pesan-pesan itu ke seluruh dunia, sehingga nanti ketika kita di akhirat, yang dapat pahalanya semuanya. Yang ceramah dapat pahala, kameramennya dapat pahala, yang mengupload dapat pahala, yang YouTube yang beriman pun dapat pahala. Jangan lupa subscribe, like and share. Nah, adik-adik insya Allah punya channel-channel, apalagi muhadarah. Assalam masih muhadarah, masih oke? Masih? Hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'an najtami'a fi hadzal makanil mubarak wa nusalli wa nusallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Unwan fi hadzi unwanul muhadarah tahtal maudhu'. Masih ingat kan? Masih hafal kan? Walaupun sudah dari pesantren 24 tahun yang lalu, tapi insya Allah sampai hari ini masih ingat. Andai nanti mati ditanya oleh malaikat, marabbuka, hayya naskurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Man nabiyuka, wa nusalli wa nusallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Ma kitabuka, Allahumma arhamna bil Qur'an warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Lalu kata malaikat, ini enggak usah diperiksa alumni Assalam. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, poin yang pertama, jangan lupa Assalam punya kelebihan. Saya sudah ketemu dengan kakak kelas kalian, menguasai bahasa asing, Arab juga lagi, bahasa asing. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memasukkan anaknya ke Assalam, banggalah Pak. Bangga Pak, alumninya saya sudah ketemu di Mesir, alumninya saya sudah ketemu di luar negeri. Anak-anak Bapak juga nanti akan menyusul mereka insya Allah. Amin. Menjadi santriwan santriwati Assalam punya kebanggaan yang luar biasa. Tinggalnya di kota besar, Solo. Saya tadi dari Solo juga, Sulawesi, Makassar.
Saya dari Makassar, terus ke Banjarmasin, dari Banjarmasin ke Yogyakarta, terus ke Solo, besok ke Semarang. Setelah dari Semarang besok, insya Allah akan pulang ke Riau, dan setelah itu keliling sampai malaikat maut datang, mati. Hidup ini singkat, brother. Hidup ini singkat, saudaraku. Oleh sebab itu gunakan waktu. Al-waktu kasaid illam taqta'hu qata'aka, man jadda wajada, man sabara zafara, man sara ala darbi wasala. Masih ingat insyaallah, karena Muhammadun na'iman fi firasihi wa sa'atu asrun wal lailu kulluhu dhalamun wa bardun laisa fiha illa sautul harik fit tariq. Masih ingat insyaallah fi syari, masih ingat insyaallah. Tapi saya yakin dan percaya adik-adik tidak senasib dengan kami dulu. Kami dulu nasibnya menyakitkan, tidak dapat dihitung berapa kali tangannya dipukul pakai batang sapu. Sekarang kalian sudah enak. Saya kalau membaca berita di internet bagaimana seorang wali murid datang menyuruh guru merangkak, menyiksa guru, ditangkap guru, dituntut guru. Teman saya, kawan saya, sahabat saya ngajar di pesantren, jewer muridnya, kena tuntut 7 juta. Pilih mana, 7 juta apa penjara? Menggigil dia masuk penjara, nggak tahu mau takut. Akhirnya membayar 7 juta. Zaman kami dulu nggak berani ngelapor sama orang tua. Kalau ngelapor, mak, ya tadi aku ditempeleng, mau aku tambah lagi. Oleh sebab itu maka adik-adik, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang sudah hari ini belajar di As-Salam, ungkapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu yang sudah anaknya masuk ke pesantren, selamat Pak. Hari ini anak-anakmu kepalanya rusak. Siapa yang merusak kepala anak bapak? Memang dia tidak keluar rumah. Dulu orang kepalanya rusak karena ngebut naik motor, pecah kepalanya di jalan. Sekarang kepalanya tidak pecah, tapi isi kepalanya hancur. Siapa yang merusak? Dia di dalam kamar, kamarnya dikunci. Di dalam rumah, rumahnya dikunci. Di dalam komplek, kompleknya dikunci. Ada security, tapi kepalanya dirusak. Siapa yang merusak kepalanya? Caki. Tahu caki? Boneka yang membawa pisau, yang kepala mukanya dirobek-robek, merusak kepala anak-anak kita. Akhirnya ketika ditanya, apa cita-citamu? Ingin membunuh baby. Rusak kepala. Berapa kali saya didatangi oleh bapak-bapak, ibu-ibu nangis. Ibu-ibu nangis melelehkan air mata datang ke tempat saya di masjid selesai tausiah. Ustaz Somad, ada apa bu? Suami ibu dilarikan pelakor? Enggak. Terus ibu nangis kenapa? Anak saya di rumah Pak Ustadz. Anaknya kenapa? Main game online. Ya nggak apa-apa, tapi nggak tahu sholat, nggak tahu semuanya. Tiap hari pagi, petang, siang, malam main game online terus. Di dalam kamar kepala anak kita rusak. Tapi begitu mereka di pesantren As-Salam, As-Salam, damai, diambil dari kata salam, bahasa Inggrisnya peace, damai. Anak-anaknya damai, kiainya damai, ustadznya damai, anaknya damai di As-Salam, orang tuanya pun di rumah juga damai. Coba kalau anaknya di mana sekarang? Gak tahu Pak Ustadz, anak saya sedang mabuk, anak saya sedang sakau, anak saya sedang ngelim kambing. Hancur. Tapi begitu anaknya, anak ibu di mana? Anak saya di As-Salam, damai. Nama Allah yang kita sembah adalah As-Salam. Allahumma antas salam. Keselamatan itu bukan datang dari kita, tapi dari Allah. Wa minkas salam. Dan kita akan kembali kepada maha kedamaian. Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dalam kedamaian. Fahyina rabbana bis salam. Wa adkhilnal jannata. Masukkan kami ke dalam surga. Dan surga itu diberi Allah nama. Wa adkhilnal jannata daras salam. Bangga nggak punya nama pesantren As-Salam? Nanti kalau kalian libur pulang ke kampung, tanya teman-teman, kau dari pesantren mana? Dari pesantren Al-Ikhlas. Ada nama Allah Al-Ikhlas? Enggak. Pesantren kami ada. Allahumma antas salam, antas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata daras salam. Tentulah yang akan masuk ke dalam Darussalam itu adalah alumni-alumni Selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, kuasai bahasa asing.
Berapa poin yang Ustadz Somad ingin sampaikan? Ya tergantung, di mana-mana saya ceramah tetap dalam kode etik 600 ml 60 menit. Habis 15 menit, poin yang pertama, anak assalam menguasai bahasa asing. 2. Sampai saya belajar di Maroko tahun 2006-2007, pergi petugas haji dari Makkah pulang ke Jakarta, pulang ke Riau 2008. Setelah itu sibuk ceramah, pengajian, masjid, ngajar, kampus, ceramah, tidur, makan, ceramah, tidur. Di-upload, diusir, viral. Sampai akhirnya suatu hari ada yang nelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya kalau nyambut salam biasa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi sejak dari Ustadz saya buat berwibawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Somad, saya mau tanya. Oke, apa pertanyaannya? Boleh nggak kalau azan itu pakai musik? Mana boleh? Kalau azan aja, kalau musik aja, jangan dicampur antara azan dengan musik. Musik gimana maksudnya? Dibuat ada alat-alat musik dalam azan. Oh enggak boleh, haram itu. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dapat dari mana? Saya dari Komisi Penyiaran Indonesia. Ini saya sudah mengawasi beberapa azan di televisi ini bercampur dengan musik. Saya mau minta fatwa dari Ustadz Somad. Insya Allah nanti kita ketemu. Nama bapak siapa? Nama saya Tatang Yudiansah. Kawan saya dulu kuliah di IAIN sebelum ke Mesir. Siapa dia? Alumni Assalam. Alumni Assalam tidak selamanya jadi kiai, jadi ustadz, jadi buya, jadi syekh, jadi ulama. Mereka tetap bekerja di komisi penyiaran. Mereka menjadi duta besar. Mereka menjadi dosen guru besar. Tapi mereka tetap membawa Islam. Lebih baik pakai baju preman tapi isinya Islam daripada baju koko isinya setan. Betul? Itu ciri kedua Assalam. Alumni Assalam tidak selamanya botol kecap. Loh, botol kecap. Ada botolnya minyak babi isinya kecap. Ada botol kecap isi minyak babi. Ustaz jangan sebut babi lah dalam masjid. Oke. Minyak apa ya? Tidak selamanya botol menunjukkan isi. Oleh sebab itu nampaknya alumni Assalam nggak pakai peci, bajunya biasa aja, tidak bawa-bawa Islam, ngomong tidak Islami, tapi selalu memperjuangkan Islam. Ini ciri alumni Assalam yang kedua berdasarkan pengamatan Profesor Dr. Abdul Somad LCD. Tabligh Akbar menjadi muslim rahmatan lil alamin menuju Indonesia yang damai bersama US itu ustadz. Yang salah bukan kiai, bukan assalam. Yang salah tukang buat baleho. Ustadz diambil dari bahasa Turki. Ustadz kalau di Mesir itu artinya profesor. Al-Ustaz Omar Hashim. Al-Ustaz Ad-Doktor Omar Hashim. Artinya Profesor Dr. Muhammad Umar Hashim Rektor. Kalau di Mesir Al-Ustaz itu guru besar. Di tempat kita Al-Ustaz guru ngaji. Enggak apa-apa. Itu menunjukkan orang Indonesia low profile. Itu penjelasan Ustaz. Yang kedua profesor. Profesor itu diberikan oleh, saya diangkat sebagai visiting professor. Visiting, kalau saya visit, if I visit Brunei Darussalam, I teach, saya mengajar di Universitas Islam Sultan Syarif Ali sebagai visiting professor, maka dibuat profesor. Doktor dari Universitas Islam Om Durman Islamic University, disidangkan pada tanggal 24 Desember tahun 2019. Gelarnya PhD, Doctor of Philosophy dengan nilai cum laude. Disertasinya tebal 637 halaman. Semua udah tahu, saya cuma ngulang-ngulang aja. Kiai Haji itu tambahan dari Assalam. Karena di mana-mana saya tidak pernah dipanggil kiai. Karena kiai itu syaratnya berat. Yang pertama mesti bisa baca kitab kuning.
Insya Allah saya dikit-dikit bisa. Yang kedua mesti punya pesantren. Saya sudah beli tanah, pesantrennya belum ada. Yang ketiga ini yang amat sangat berat syarat jadi kiai, bojone loro. Abdul Somad, batu bara jangan takut. Batu bara itu nama kampung. Jangan bayangkan batu yang membara. Abdul Somad batu bara. Banyak orang mengatakan Ustaz Somad itu Ustaz yang radikal. Kenapa? Karena namanya batu yang membara. Hatinya selembut sutra, saudara. LC singkatan dari licence tulisannya. Kalau bahasa Inggrisnya licence. Kalau bahasa Perancisnya liaison. Bahasa Arabnya ajaza yujizu ijazatan. Ajaza yujizu ijazatan. LC orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajarkan agama Islam di seluruh dunia, dari alam dunia sampai alam barzah. DESA itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies. D diplôme, E étude, S supérieur, A approfondi. Pakai bahasa Prancis karena dari Maroko. Maroko pernah dijajah oleh Prancis. Namanya keren, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Sampai di Indonesia jadi kampung. Bahasa Arabnya Ad-Dirasat Al-Ulia Al-Mu'ammakah, artinya spesialisasi di bidang hadis. Dari Institut Darul Hadis tahun 2006. Judul tesisnya Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasah. Disidangkan di depan 3 profesor, tebalnya 300 halaman, dan saya orang pertama yang disidang sebanyak dari 20 mahasiswa. Saya orang pertama yang selesai. Saya ceritakan supaya orang tahu bahwa saya bukan ustadz kaleng-kaleng. Sekedar motivasi untuk adik-adik yang baru punya kakak kelas, baru ketemu tadi, belum dapat lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya apa? Menjadi alumni As-Salam gak selamanya jadi ustadz. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan mau nanti ngapain anak dimasukkan As-Salam. Paling-paling nanti jadi ustadz, gak maulah anaknya jadi ustadz seperti Ustadz Somad, terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini, jadi Bang Toib. Jadi alumni As-Salam gak selamanya jadi ustadz. Jadi alumni As-Salam jadi guru besar akuntansi syariah, jurusan yang sulit, pelik, payah. Banyak yang pakar akuntansi tapi tidak syariah, banyak yang pakar syariah tapi tidak akuntansi. Ketika ketemu antara akuntansi dengan syariah, dan alumni yang menjadi guru besar akuntansi syariah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta adalah alumni As-Salam. Bangga apa enggak bangga? Bangga. Bisa jadi duta besar, bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi deplu, bisa jadi anggota dewan, bisa jadi kepala daerah. Oleh sebab itu, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap nginjak di bumi. Karena kalau kakimu tidak nginjak di bumi, berarti kau hantu sundel bolong. Nah, sekarang saya mau tanya adik-adik saya, pemimpin masa depan. Anak As-Salam yang mau jadi tentara, angkat tangan. Gimana kita mau membebaskan Palestina kalau cuma 3 orang? Bayangkan kalau jenderal-jenderal berbintang 4 itu adalah alumni As-Salam. Kira-kira masih adakah yang berani membuli dan mengejek Abdul Somad? Tidak ada. Kau macam-macam, ku campakkan kau ke laut. Oleh sebab itu mesti ada yang jadi tentara, mesti ada yang jadi polisi, mesti ada yang dokter spesialis. Saya setiap 6 bulan sekali masuk ke dalam hutan. Sampai di dalam hutan apa kerja? Membuat pelayanan pengobatan gratis. Ibu-ibu hamil diperiksa gratis. Tapi saya nggak bisa meriksa. Yang meriksa itu siapa? Dokter. Bayangkan kalau saya yang buat khitan massal, pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Nggak ada yang mau ikut. Oleh sebab itu harus ada alumni As-Salam yang jadi dokter spesialis. Amin. Mereka memang dokter spesialis. Banyak juga dokter spesialis ini nggak benar. Orang sakit perut sedikit aja langsung dia periksa. Wah, ini ususnya harus dipotong 3 meter.
Tapi kalau dia jujur, dia akan berkata baik, Pak, ini ususnya sakit. Jadi gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus gimana dok? Banyak-banyak istighfar. 2-3 hari nanti insya Allah mati. Dia berkata jujur karena dia temukan obatnya. Dia tidak menakut-nakuti masyarakat. Dia tidak menteror. Oleh sebab itu kita harus bekerja sama. Tidak semuanya jadi ustadz, ulama, kiai, guru, tapi ada di antaranya yang bekerja sama menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Wa yutsabbits aqdamakum. Kakimu akan kokoh tegak ketika kaki gontai tak dapat berhadapan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah adik-adikku dari Assalam akan ada yang menjadi dokter spesialis. SPOG, spesialis kandungan. Tapi jangan yang di bawah ini, yang spesialis kandungan, yang di atas. Ustadz Abdul Somad, ya, apa hukumnya menyerahkan istri kepada dokter laki-laki? Kau laki-laki? Iya, istrimu perempuan. Mau kau serahkan ke dokter laki-laki? Itu aurat mughalladzah. Cari dulu dokter perempuan. Kalau sudah tidak ada satupun dokter perempuan, pilihannya cuma 2, antara mati atau dokter laki-laki. Pilih mana? Loh, kok mati? Istrimu pulang dan berkata, Mas, dokter kandungan itu loro Mas. Terus? Dua-duanya laki-laki Mas. Terus? Gak boleh aku menunjukkan aurat mughalladzah kepada laki-laki. Pilihannya cuma 2, mati atau dokter laki-laki. Aku pilih kau mati. Enggak boleh. Oleh sebab itu maka jangan cuman dokter laki-laki. Kupesankan kepada anak-anakku, adik-adikku semua, adalah hendaknya di antara kalian alumni Assalam menjadi SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan, insyaallah. Amin. Amin yang paling panjang itu yang jadi nanti. Ketika kalian periksa ibu hamil, disitulah masuk pesan dakwahnya. Ibu pun ini ibu hamil. Alhamdulillah. Ibu ini hamil nih. Ini anak ibu di dalam ini gelisah, Bu. Ini coba kita lihat USG-nya ya. Nah, lihat. Nah, itu anak ibu sedang disko di dalam. Aduh. Jadi gimana biar supaya dia tenang? Tentu pasiennya bertanya, gimana supaya anak saya ini tenang di dalam, dok? Anak ibu bisa tenang kalau ibu banyak solawat. Ini ada tasbih, Bu. Saya baru pulang umroh dari Makkah. Ini tasbih. Nanti ibu pulang ke rumah bawa tasbih ya, solawat ya. Sallallahu ala Muhammad. Anaknya tenang di dalam. Kenapa? Karena dokter spesialis obgyn kandungannya alumni Assalam. Penting apa tidak penting? Penting. Masuk nanti di rumah sakit, ada spesialis kandungan, ada spesialis ortopedi SPOT, ada spesialis tulang, ada spesialis jantung. Sudah banyak pasien-pasien yang mau sakit jantung. Itu sakit jantung. Begitu melihat dokternya langsung mati. Dokternya serang. Langsung tulis, ini obat, ini obatnya makan siang sekali, makan sekali, malam sekali, makan pagi sekali, yang ini dimakan setelah makan, ini makan sebelum makan, ini makan sedang makan, ini makan sambil makan, ini makan sambil makan. Membaca resepnya aja udah stres dia. Tapi begitu datang dokter spesialis jantung alumni Assalam, dia baca, tidak ada yang menenangkan jantung kecuali zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak-banyak berzikir maka hati akan tenang. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan turunkan 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyra sayyi'at, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyra darajat, Allah akan naikkan 10 tingkatan kemuliaan. Belum dikasih obat, jamaahnya bilang, hatiku udah tenang, gak jadi berobat, pulang. Oleh sebab itu maka insya Allah adik-adikku sekalian, jangan memperjuangkan Islam dari satu arah, satu sisi, satu pintu saja. Tolong Islam melalui diplomat,
tolong Islam melalui pintu polisi, tolong Islam melalui pintu tentara, tolong Islam melalui pintu politik, tolong Islam melalui pintu doktor, tolong Islam melalui berbagai aspek. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Tidak bisa masuk dari pintu kanan, dari pintu kiri, tidak bisa dari kiri, dari belakang, tidak bisa dari belakang, dari atas, dari atap. Dari atap jadi apa? Pilot. Dua kemungkinan, jadi pilot atau tukang pasang genteng. Habis 15 menit 15 menit anak assalam hebat berbahasa asing. 15 menit kedua anak assalam tidak hanya jadi ustadz, tapi semua aspek lini kehidupan mereka adalah ahli-ahlinya. Amin. Bapak ibu yang punya anak juga begitu. Lihat bakat anaknya dari kecil gimana. Ini anak saya Pak Ustadz kemana-mana bawa martil, jadi hakim konstitusi. Kalau nggak lulus S3 hukum, jadi tukang. Anak saya kemana-mana bawa jarum suntik, Pak Ustadz, dokter spesialis. Kalau nggak selesai, pecandu narkoba. Na'udzubillah. Anak saya suka main di empang, suka main di kolam, angkatan laut. Suka nyembror semprit, jadi polisi. Jadi dewan juri, jadi dewan wasit sepak bola. Anakmu sekarang jadi apa? Jadi wasit sepak bola. Aduh, alumni assalam kok jadi dia wasit sepak bola. Dia memang wasit sepak bola, tapi antara Manchester United dengan Liverpool dan Barcelona. Bangga apa enggak bangga? Bangga. Liga Italia sekarang nggak ada karena virus corona. Liga Italia akan mempertandingkan seluruh kesebelasan dunia. Salah satu dewan jurinya adalah dari Indonesia, alumni assalam. Sebelum bermain bola maka didamaikannya dulu semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menebarkan kedamaian, keselamatan. Bangga apa tak bangga? Bangga. Hari ini kalian tertawa, tapi 20 tahun akan datang ketika kalian melihat kenyataan terwujud di TV nasional, internasional, barulah kalian berkata, betul kata almarhum Abdul Somad. Ketika saya sebut almarhum, mestinya kalian menangis, guys. Malah ketawa. Dulu kami ketika di Mesir baca kitab judulnya Daurus Syabab fi Muwajahatit Tahaddiyat. Daurus Syabab fi Muwajahatit Tahaddiyat. Peranan pemuda dalam menghadapi tantangan masa depan. Penulisnya Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Ketika buku itu dibaca, apa kata alumni assalam? Buku ini nggak perlu dibaca bersama-sama karena buku ini pakai bahasa Arab. Yang perlu kita baca bersama adalah buku Clash Civilization yang ditulis oleh Samuel Huntington. Dulu saya berpikir, apa ini? Kenapa anak assalam ini tidak mau baca buku Arab? Kenapa yang mau dia baca adalah buku Inggris? Sekarang baru saya paham. Poin yang ketiga, kita mesti memakai senjata lawan untuk mengerti cara berpikir lawan. Dulu 20 tahun yang lalu anak assalam sudah menawarkan jangan lagi baca yang Arab, bisa baca sendiri. Kenapa? Karena di assalam dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 dia baca Arab. Tapi ketika ingin membaca Inggris yang ditulis oleh orang Inggris tentang bagaimana Islam akan menjadi tantangan global, mereka mengatakan akan ada dua benturan besar. Yang pertama peradaban barat, yang kedua peradaban timur. Yang mereka maksud timur adalah Islam. Itulah yang disebut dengan clash civilization. Clash benturan, civilization peradaban. Orang barat itu bawaannya kalau hidup ketakutan, takut. Tontonlah film Eropa, film Amerika, film Inggris, bawaan mereka takut. Mereka kalau nongkrong di tepi laut takut, nanti dari dalam laut naik ke atas makhluk namanya Godzilla. Mereka kalau sedang nongkrong tengah malam di taman atau di depan rumah memandang ke langit, mereka takut nanti akan ada makhluk dari atas langit turun ngences namanya alien. Mereka kalau melihat mobil sedang parkir takut karena menurut mereka mobil ini akan hidup tegak berdiri namanya transformer.
Tapi di antara ketakutan-ketakutan itu semua, ada satu yang paling mereka takutkan adalah kekuatan Islam. Maka mereka membuat yang namanya Islamophobia. Fobia, takut terhadap Islam. Orang kalau sudah tertakut, orang kalau sudah terlalu takut, orang kalau sudah terlalu takut, di tengah malam mati lampu melihat pucuk pisang seperti pocong. Kenapa? Ketakutan. Santri kelas 1 kalau terlalu ketakutan ngelihat mudabbir seperti hantu. Loh, Ustadz ngejek ya? Pengalaman saya dulu. Saya dulu kalau jumpa sama mudabbir menggeletar. Ketakutan. Banyak orang ketakutan dengan Abdul Somad. Apa yang kau takutkan? Beratnya cuma 49 kilo. Kurus kering. Apa yang kau takutkan? Kita tidak pernah menakut-nakuti. Kita membawa kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ustaz Abdul Somad itu ceramahnya tidak perlu ditakuti. Kenapa? Judul ceramahnya Rahmatan lil Alamin. Dan dia salah satu alumni kehormatan penuh kedamaian As-Salam. Insya Allah setelah pulang dari As-Salam ini tidak akan ada lagi yang membuli-buli. Akan keluar judul buku baru, Abdul Somad Between Haters and Lovers. Siapa yang menulis? Ana As-Salam. Dapatkan di toko buku terdekat di kota Anda. Kalau ada tanda tangannya harga 2 kali lipat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ana As-Salam bacaannya baru terasa bermanfaat 20 tahun ke depan. Dulu ditawarkan anak As-Salam baca Class Civilization. Tahun berapa? Musim panas tahun 1999, 21 tahun yang lalu. Waktu itu kakak kelas saya berkata, ngapain kita baca buku orang barat? Ini buku orang barat, ini hanya menyesatkan. Ini liberal, ini sekuler. Sekarang baru faham bahwa kita mesti membaca pikiran lawan. Araftu syarra la lisyarri walakin lijtinabihi. Aku tahu kejahatan, aku tahu kejelekan, bukan ingin menjadi orang jahat, tapi ingin membaca pikiran orang jahat. Apa namanya? Kriminologi. Sekarang ada pakar kriminologi. Ketika terjadi pembunuhan anak kecil usia 5 tahun dibunuh oleh anak umur 15 tahun, bagaimana cara membaca pikiran dia? Dia menggambar sketsa, menggambar air mata hitam keluar, berarti ini bunuhnya. Tengok dulu matanya hitam dari kiri apa dari kanan, memandangnya ke kanan apa ke kiri, lengkap semuanya. Siapa yang paham ilmu itu? Kriminolog. Mereka yang paham kriminal, cara nyopet, bukan ingin jadi tukang copet, tapi cara ingin menangkap tukang copet. Bapak-bapak polisi berteman dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, membaca pikiran lawan. Siapkah alumni As-Salam membaca pikiran lawan? Dari bunyinya nampaknya nggak siap. Nah, ada seorang mirip seperti Samuel Huntington, orang Yahudi, tidak Islam, namanya Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis. Ingat baik-baik, sekali lagi, Bernard Lewis. Cari nanti bukunya di internet, www.google.com. Bernard Lewis. Kata Bernard Lewis, nanti Eropa akan dikuasai Islam 2050. Sekarang 2020. Adikku sekarang berumur 15 tahun. Saat Eropa berkuasa Islam, akan berkumandang suara azan di Menara Eiffel, di Menara Pisa Itali. Saat itu kalian sedang masa-masa kejayaan. 2050 umur kalian 45 tahun. Masya Allah, Abdul Somad sudah dimakan cacing tanah. Tapi saya tetap bangga. Kenapa? Karena kalian menjadi dosen di Harvard University, kalian menjadi dosen di McGill Kanada, kalian menjadi dosen di Cambridge London, kalian akan menjadi dosen di Sorbonne Paris Prancis. Saat itu Islam berkumandang, bukan kata Abdul Somad, tapi kata Bernard Lewis. Omong kosong. Bagaimana mungkin Islam bisa berkuasa di Eropa? Islam akan berkuasa di Eropa bukan dengan pedang, bukan dengan pistol, bukan dengan meledakkan kedutaan Amerika, bukan dengan membunuh wisatawan, tapi dengan ilmu pengetahuan. Berapa banyak mereka yang dapat hidayah? Pulang dia
masuk ke dalam rumah. Dia tadi di jalan dapat buku dari temannya, hadiah ulang tahun. Buku itu dia bawa pulang ke rumah. Ketika dia sedang berada di depan TV, dia hidupkan televisi. Yang dia tonton adalah acara NASA, Badan Antariksa Amerika, bercerita tentang ternyata bulan pernah terbelah. Bulan ada satu lembah yang kedalamannya sama. Setelah diteliti oleh NASA, ternyata bulan pernah terbelah. Allah ingin menunjukkan, begitu hadiah buku dari teman dibuka, tepat matanya melihat ayat. Rupanya hadiah yang diberikan adalah The Holy Quran, dan terjemahan yang dia baca, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah. Dia lihat acara di NASA mengatakan bulan pernah terbelah. Buku yang dia baca, bulan pernah terbelah. Dari mana Muhammad buta huruf, tidak bisa tulis baca, bisa tahu? Padahal NASA baru menemukan bulan terbelah abad 20. Bagi kita yang beriman mudah saja. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Islam akan ditunjukkan di Eropa. Maroko bermigran ke Eropa. Makanya orang Maroko sudah mengisi Portugis, Spanyol, diisi oleh orang-orang Maroko. Aljazair mengisi Prancis, Zainuddin Zaidan, hebat di Paris, Prancis. Orang Maroko mengisi Spanyol dan Portugis. Orang Aljazair mengisi Paris, Prancis. India, Pakistan, Bangladesh mengisi Inggris. Bahkan wali kota Inggris pun Muslim. Bagaimana dengan Jerman? Jerman diisi oleh Turki. Lebih 3 juta migran Turki sudah mengisi Jerman. Sedangkan mereka akan melihat kekuasaan, hebatnya ilmu pengetahuan. Mereka akan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi kan populasi manusia bertambah terus Pak Ustaz. Orang Islam banyak anak, banyak rezeki. Sedangkan orang bule, orang barat di Jerman tidak mau punya anak. Siapa yang mau punya anak akan dibiayai sampai S1, S2, S3, S-teler, S-endol. Mereka tidak mau punya anak, karena bagi mereka punya anak itu hanya mubazir saja. Saya pernah ketemu dengan bule, kebetulan satu jemputan, saya ceramah, dia mengisi pelatihan. Saya tanya, where are you come from? Switzerland. Are you have children? No child. Why? No time for child. Tak ada waktu untuk anak, kata dia. Makanya mereka sukanya kumpul kerbau, kumpul kambing, kumpul sapi. Tak punya anak. Yang lebih parahnya lagi, mereka mengalami kejahatan seksual LGBT. LGBT, 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 LGBT-na. Mereka terkena penyakit virus HIV AIDS yang lebih mengerikan daripada corona. Bahaya luar biasa. Akhirnya punah karena penyakit ini. Maka disitulah Allah akan menunjukkan, maka apa yang diteliti oleh Bernard Lewis dan yang diteliti oleh Samuel Huntington, semua itu memunculkan ketakutan Islamophobia. Orang ketakutan, dia akan katakan Islam itu nanti akan membunuh, Islam akan meluluh lantakkan, Islam akan meratakan. Tapi image Islam akan baik. Siapa yang memperbaiki itu? Salah satu di antara yang memperbaiki adalah alumni Assalam rahmatan lil alamin. Orang Assalam baik-baik. Di tempat lain kalau saya jalan semua menarik-narik, Ustaz, Ustaz. Di Assalam semuanya tenang. Semuanya tenang. Saya heran, mana santri Assalam? Rupanya semua sudah duduk di masjid. Assalam damai, tentram. Oleh sebab itu poin yang pertama, bahwa alumni Assalam mesti fasih berbahasa asing. Poin yang kedua, alumni Assalam memperjuangkan Islam tidak dari satu sisi, satu pintu saja. Poin yang ketiga, alumni Assalam membaca pikiran musuh dengan membaca-baca buku musuh. Baca Quran biasa. Melihat dari susunan Al-Quran yang amburadul ini menunjukkan Quran sudah sering dibaca. Di beberapa masjid saya lihat Qurannya rapi, nggak pernah dibuka. Tapi di Assalam cobalah Quran, santri-santri membaca Al-Quran. Bahkan tidak hanya Quran, peci pun ada. Luar biasa. Artinya apa? Dalam kepala mereka ada fisika, ada biologi, ada kimia, ada matematika, ada bahasa Inggris. Tapi dalam kepala mereka juga ada tafsir, ulumul Quran, tajwid, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, muhadarah,
Banyak pelajaran di pesantren ini. Nahwu, sharaf, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, arud qawafi, sharaf, nahwu, muhadarah, pramuka. Makanya banyak yang cabut. Dulu saya. Adik-adik kawan-kawan baik-baik semua. Tadi kami sebelum masuk ke kota Solo ada asrama tentara. Tuh kata kawan saya berbisik, di sini dulu kami pernah cabut pulang dari sini gundul. Dulu anak-anak dulu bandel-bandel. Anak-anak sekarang nih baik-baik semua. Betul? Baik-baik semua. Kelihatan dari tatapan mata. Tertulis di keningnya, baik. Nah, di luar sana godaannya luar biasa. Di luar sana kalau nggak punya pacar, kalau nggak bonceng, kalau nggak nonton, kalau nggak weekend, kalau nggak ke mall, kamu nggak punya pacar? Enggak, bencong. Di pesantren semuanya terjaga. Tidak melihat perempuan. Di mana perempuan diletakkan? Maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Perempuan di atas. Sehingga yang perempuan pun tidak bisa melihat laki-laki. Yang dilihat cuman kepalanya aja, ubun-ubun aja. Tapi assalam masih syukur. Assalam masih syukur ada santri laki-laki, ada santriwan perempuan. Saya cuma mau ngetes, ini jamaah masih sadar atau udah error? Masih syukur di assalam santrinya ada santriwan, ada santriwati. Saya dulu sekolah di pesantren, santrinya 1800, laki-laki semua. Pandang kanan laki-laki, kiri laki-laki, perempuan. Gak ada perempuan. Perempuan cuman ada hari Ahad sore, mudif. Nenek-nenek jenguk cucu. Kalian masih lumayan, jauh-jauh masih bisa ngelihat. Yang dari sini masih bisa ngelihat ke atas. Masya Allah, tabarakallah. Sabar, semua ada saatnya. Sa'ah wa sa'ah. Yang penting belajar aja dulu. Mau ngeliat perempuan karena Muhammadun aja nggak hafal. Serius belajar. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, habis itu sampai kelas 6, tamat sanawiyah, tamat aliyah, tamat SMK, tamat SMA, habis itu kalian kuliah. Mudah-mudahan ada yang dapat beasiswa dari Cambridge, ada yang dapat beasiswa dari Sorbonne, ada yang dapat beasiswa dari Madinah, ada yang dapat beasiswa dari ANU. Enggak ada yang ngaminkan. ANU, Australia National University. Dapat beasiswa. Setelah itu nanti kalian selesai S1, lanjut S2, habis S2 lanjut S3, tamat dari assalam umur 18, lanjut S1 tambah 4 tahun umur 22, lanjut S2 umur 24, lanjut S3 2 tahun umur 26, umur 26 pulang bawa titel PhD, Doctor of Philosophy. Siapa yang nggak mau kupinang kau dengan bismillah, selesai tahu. Ketika Abdul Somad baca koran berita di internet, ada alumni assalam baru pulang dari Eropa, hebat bahasa Arabnya, mantap ceramahnya, doktor umur 26 tahun. Ada orang nanya ke saya, Ustaz Somad, iya, kenal dengan anak assalam yang doktor umur 26 tahun dari Perancis? Adik kelas saya. Adik kelas saya. Loh, emang Ustaz tamat assalam? Anggota kehormatan. Alumni kau, ini adik kelas saya. 2 hari setelah itu ada koran, ini Pak Ustadz alumni assalam yang ditangkap KPK. Enggak kenal. Itu enggak tamat, itu paling cuman kelas 2, ngaku-ngaku assalam aja. Nah, 15 menit yang terakhir. Tadi saya mulai tausiah jam 4.15, sekarang jam 4.15 menit berikutnya. Setelah 60 menit baru kita jawab pertanyaan. Tadi keluar di sebelah kiri, keluar gerbang ada klinik assalam, ada klinik gigi, dan di bawah 2 macam-macam. Kemudian masuk sebelah kanan, hotel syariah assalam. Dan assalam ini didirikan bukan dari uang umat, ada sebagian, tapi ini didirikan dari seorang entrepreneur percetakan buku 3 serangkai. Dari 3 pengamatan ini apa yang dapat diambil dari assalam? Pesantren didirikan dari entrepreneur cetak terbit buku 3 serangkai. Di sebelah kiri ada klinik assalam, di depan kliniknya ada hotel assalam. Menunjukkan apa?
Alumni As-Salam tidak menggantungkan dirinya pada negara, tidak mau jadi PNS, tapi akan menjadi para entrepreneur sejati. Nah, seringkali saya sudah pakai peci, sudah pakai koko, sudah pakai sorban, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, tinggal di hotel konvensional. Kita keluar pakai peci, pakai sorban, pakai koko, mau ceramah, yang di hotel pakai rok setengah tiang. Ketemu di lift, roknya panjang, resleting belum dipasang. Tak salah, tutup mata. Astaghfirullah Rabbal baraya. Tapi begitu di hotel As-Salam, masuk ke dalam, yang jaga pakai jilbab panjang, tutup aurat. Hotel Syariah As-Salam. Alumni ini akan pulang. Mereka tidak hanya sebagai seorang ustadz ulama berceramah, tapi mereka akan menjadi entrepreneur, pendiri hotel syariah di kota-kota mereka, insya Allah. Amin. Dari mulai Papua sampai Aceh, Kalimantan, daerah timur Indonesia, bahkan ada yang datang dari luar negeri, mereka akan membawa spirit ini. Ada klinik. Bayangkan kalau klinik itu adalah alumni pesantren. Hayya 'alas shalah. Suara masuk ke dalam klinik. Orang-orang yang sakit itu tenang hatinya. Kalau dia diganggu setan, sakit gigi itu sebetulnya nggak seberapa, tapi karena setan mencongkel-congkel. Sakit gigi itu biasa, tapi setan datang bawa tusuk gigi. Mana yang tempat yang sakit itu ditusuk-tusuk. Tapi begitu yang mengobati ini anak As-Salam, begitu dia lihat, dia bacakan doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. Medis dikombinasikan dengan ayat-ayat dan doa, maka datanglah kesembuhan. Mana ada ayat Al-Quran cerita tentang sembuh? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kenapa Allah tidak mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa dawa? Kenapa yang dipilih Allah syifa? Apa beda syifa dengan dawa? Kalau dawa bisa sembuh, bisa enggak. Tapi kalau syifa pasti sembuh. Maka Allah memilih kata wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Tapi ada bapak-bapak pas ditanya, "Bapak, apa beda dawa dengan syifa?" "Syifa istri saya." Oleh sebab itu maka kombinasi. Yang saya lihat baru yang dua saja, klinik dengan hotel. Tapi saya yakin dan percaya banyak usaha-usaha lain. Maka santriwan, santriwati, talabah, wa talibat, wa tullab, semua mengambil inspirasi ini. Abdul Somad hanya dapat mengambil 4 poin itu saja. Mudah mengingat, mendengar, menganalisa, memahami ceramah. Mudah-mudahan 4 poin ini bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang mencatat bagus, yang nggak mencatat nggak perlu dicatat, karena sudah dibantu catatan oleh saudara kita dari Jepang, namanya Sony dan Panasonic. Kamera 2. Nanti diupload oleh channel As-Salam, diupload juga oleh Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like and share. Apa tindakan kita sebagai santri milenial dalam, wah ini nyinggung saya, mentang-mentang saya nggak milenial lagi. Apa tindakan kita sebagai santri milenial dalam menghadapi masalah ketika umat Islam bukannya bersatu, namun malah saling memecah belah dan melemahkan satu sama lain? Ini yang memecah belah pasti bukan alumni As-Salam. Karena alumni As-Salam itu dia paham semua mazhab. Kitab yang dia baca fikihnya bukan cuma mazhab Syafi'i, tapi multi 4 mazhab. Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Kelahi antara masjid ini dengan masjid ini. Masjid ini mengatakan subuh pakai kunut, Allahumma hdina fi man hadain, wa afina fi man afain, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tain. Masjid ini mengatakan sami Allahu liman hamidah, enggak ada kunut.
Akhirnya kelahi. Yang satu mengatakan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran, Nabi berkunut hanya cuman sebulan saja. Yang satu mengatakan Nabi nggak pernah berkunut sampai mati. Kemana mereka bertanya? Solusinya ada pada santri as-salam. Datang santri as-salam, apa masalahnya? Kunut, upil. Masalah kecil itu. Mazhab Syafi'i pakai kunut, mazhab Hanafi dan Hambali tidak pakai kunut, mazhab Maliki pakai kunut, enggak bunyi sebelum rukuk. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Maliki. Syafi'i kunutnya setelah rukuk i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kunutnya cuman setengah pakai jahar, yang setengah lagi sir. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Sedangkan Hambali dengan Hanafi tidak berkunut. Itu Makkah Madinah kenapa nggak pakai kunut? Makkah Madinah tidak pakai kunut karena King Saud, King Abdul Aziz bermazhab Hambali. Selesai masalah. Siapa yang menyelesaikan masalah? Santri as-salam. Tidak ada cara menyatukan umat selain memahami perbedaan-perbedaan mazhab. Ajarkan di masjid-masjid, ini mazhab Maliki, ini mazhab Hanafi, ini mazhab Hambali, ini mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal ini saya beramal dengan mazhab Syafi'i. Saya, adik-adik terserah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Imam S. Arifin penyanyi dangdut. Ustaz, di pondok ada sahur buat puasa sunnah Senin Kamis. Masya Allah, tempat kami dulu nggak ada. Mau puasa-puasa aja, nggak dikasih sahur. Dan diberikan kupon puasa waktu sahur untuk ngambil jatah takjil sebelum maghrib. Belum nampak masalahnya. Biasanya ada teman aneh yang hanya ngambil kupon puasa, tapi hanya niat untuk ngambil takjil dan tidak puasa. Apa hukumnya memakan dan meminum takjil yang diberikan tapi dia tak puasa, Ustaz? Nanti kalau mau diupload di internet, tolong yang pertanyaan ini jangan diupload ya. Saya sebagai kakak kelas takut merasa malu. Biasa di pondok itu insya Allah semuanya baik-baik. Yang lalu-lalu kita minta ampun pada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jangan ulang lagi. Mahaza ya sahibat ta'am. Pedagang makanan, ini yang kau jual ini apa? Karena di luarnya kering, di dalamnya basah. Nabi memasukkan tangannya ke dalam. Kenapa makanan yang basah, yang busuk, yang berulat kau buat di dalam, yang kering kau buat di luar? Apa kata Nabi SAW? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kan. Nipu makanan sama, nipu bukaan. Rajulun as'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut akbar berdebu. Rambutnya kusut berdebu. Dia takut nyisir rambutnya, kalau rambutnya gugur maka umrohnya batal, maka dia kena bayar dam. Dia takut, maka dia biarkan rambutnya kusut dan berdebu. Dia muddu yadayhi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke atas sambil berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Doanya tidak dikabulkan Allah. Mengapa doanya tidak dikabulkan Allah? 4 sebab. Yang pertama, mat'amuhu haram, makanannya haram. Makanya jangan heran doamu tidak dikabulkan Allah, karena makan takjil haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Ustaz Somad kayak nggak pernah makan haram aja. Dulu dikit-dikit ada. Tapi saya sebetulnya nggak nakal, teman-teman saya. Mat, besok kita bulis.
Besok kita bulis, piket. Oke. Bulis hari Ahad. Hari Ahad kami menjaga asrama. Tiba-tiba datanglah kawan, orang tuanya bawa rambutan, dimasukkannya ke lemari, dikuncinya. Menyakitkan. Saya hanya ngelihat dia, ih pelit sekali. Saya pergi ke kamar mandi, begitu pulang saya lihat kawan saya yang sesama bulis, mereka lobangi dari bawah. Mereka ambil itu rambutan. Yang punya rambutan senang sholat ke masjid, mereka ambil. Saya sebetulnya nggak mau ikut, tapi karena jamaah sudah ramai, itulah. Jadi kalau dihitung-hitung dosa dulu ada juga 1-2 rambutan. Tapi saya yakin dan percaya husnuzon dia sudah memaafkan saya. Di majelis ini, hai kawan yang dulu satu pondok yang kau pun pelit kali, itulah coba kalau kau kasih dulu. Tapi insya Allah, oleh sebab itu jangan ulang lagi. Yang lalu-lalu mudah-mudahan tidak menjadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya neraka jahanam. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabihi, maka tempatnya api neraka jahanam. Maka kita akan dibakar di neraka jahanam. Nanti ditimbang di hari kiamat. Santri assalam ditimbang, berat 50 kilo. Cek malaikat, dicek, ada 2 on yang haram ya Allah. Kok bisa ada 2 on haram di badannya? Apakah bapaknya koruptor? Enggak. Bapaknya baik? Baik. Selalu ngasih kiriman uang halal? Halal. Terus kok ada 2 on yang haram? Dia ngambil kupon buka takjil. Nah, oleh sebab itu jangan sampai. Nah, oleh sebab itu yang akan datang jangan diulang lagi anak. Jangan diulang lagi adik-adikku. Aku nggak tega kalau sampai nanti malaikat manggil. Saya sudah enak-enak di surga, di VVIP. Dipanggil sama malaikat. Abdul Somad, ya malaikat, itu adik kelas ente masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara ngambil kupon takjil. Aduh. Kalau mau masuk neraka yang dosanya agak gedean dikit lah. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Insyaallah kita selamat dari neraka. Jangan ambil kupon lagi. Ustaz, aneh mau nanya, apa dunia ini semua udah diatur Allah? Seperti Ustaz ke pondok ini. Apakah neraka dan surga kita juga sudah diatur sama Allah? Bila aneh diatur ke neraka, apakah aneh bisa ke surga? Ini pertanyaan nampaknya sederhana, tapi untuk menjawab pertanyaan ini pernah dijawab oleh 4 kelompok besar dalam sejarah akidah Islam. Pertama, Asy'ari, kedua, Maturidi, ketiga, Jabariyah, keempat, Mu'tazilah. Ini pertanyaan akidah ini. Saya lahir menjadi orang Melayu dari Riau, itu apakah kemauan saya atau kemauan Allah? Saya ulang sekali lagi. Saya menjadi orang Melayu Indonesia dari Sumatera, dari Riau, itu kemauan saya atau kemauan Allah? Kemauan Allah. Maka saat itu saya tidak ada daya dan tidak ada upaya, la haula wala quwata illa billah. Tapi ketika saya mau ceramah, antara pakai mimbar atau tidak, antara di sana tegak atau di sini, antara duduk atau berdiri, itu kemauan saya atau pilihan saya yang diberikan Allah? Pilihan saya diberikan oleh Allah. Maka kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, cari nanti di internet, ada PDF-nya. Judul bukunya Al-Insan Bainal Musayyar Wal Mukhayyar. Manusia itu ada kalanya bisa memilih dan ada kalanya tidak bisa memilih. Perempuan pacaran, bonceng sana bonceng sini, bonceng sana bonceng sini, gembung masuk angin.
itu bisa memilih atau tidak bisa memilih? Bisa memilih. Maka jangan kau berkata ketika pulang ke rumah, papa, mama, aku hamil 3 bulan, jangan marah karena ini takdir Allah. Berarti kau bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena Allah sudah kasih, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Allah tidak izinkan kau berdua-duaan dengan orang yang tidak mahram. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah kasih 2 jalan. Ini Allah kasih saya 2 jalan. Mau jalan ke kiri atau jalan ke kanan. Allah kasih saya mata, Allah kasih saya telinga, Allah kasih 2 jalan. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Jelas? Pak Haji pulang dari masjid. Pulang dari masjid ngelihat anak muda sedang mabuk di pinggir jalan. Hei anak muda, kenapa kalian mabuk di pinggir jalan? Pak Haji udah dapat hidayah. Kami ini disesatkan Allah, Pak Haji. Apa kau bilang? Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Kami ini mabuk karena disesatkan Allah, Pak Haji. Pak Haji di jalan mikir, iya juga ya. Kalau gitu silakanlah mabuk. Ini Pak Hajinya nggak taman asalah, akidahnya nggak selesai. Coba baca ujung ayat, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ujung ayatnya, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang yang sudah tahu ini benar, ini salah, ini bengkok, ini lurus, ini hak, ini hok, ini hok, ini hak. Tapi dia tidak mau tahu, itulah orang yang fasik. Sudah ada surat keterangan, belok ke kiri Demak, belok ke kanan Kudus. Podo sami mawon. Allah sudah kasih jalan, tapi dia tidak mau mengikut jalan yang ditetapkan Allah, maka disesatkan Allah sekalian sebagai hukuman. Oleh sebab itu jangan kau berkata bahwa engkau tidak ada pilihan. Hidup ini diberikan Allah Ta'ala pilihan. Semuanya atas kudrat iradat kuasa Allah. Tapi ada yang diridhai Allah, ada yang tidak diridhai Allah. Kalau ada orang mabuk, apakah orang mabuk itu atas izin Allah? Ya, la tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada satupun yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Tapi belum tentu diridhai Allah. Jelas? Insya Allah jawaban saya jelas. Kalau ada yang bilang nggak jelas, berarti otaknya nggak jelas. Ustadz, gimana kalau misalnya kita pas hidup udah beriman sama Allah, terus tiba-tiba sebelum mati qadarullah mati dalam keadaan nggak beriman, atau lagi melihat, atau lagi gimana tuh Tad? Apa itu termasuk kesalahan kita? Allahumma khtim lana bihusnil wala takhtim alaina bisu'il. Husnul zan sama Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Kita nanti ketika mau mati, saat malaikat maut mencabut nyawa kita, maka saat kita mau mati itu kita akan mati. Sering kita buat apa? Yang sering baca Quran, yang sering dengar tausiah, yang sering sholat zikir, yang sering buat baik, maka insya Allah akan datang malaikat. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhanku Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah. Kalau dia istiqamah, apa balasan Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Saat kau mau mati nanti turun malaikat. Apa kata malaikat? 3. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Syaratnya kalau mau husnul khatimah maka mesti istiqamah. Syaratnya istiqamah mesti berjamaah. 3. Berjamaah, istiqamah, husnul khatimah.
Kekhawatiran adinda takut mati su'ul khotimah itu sudah modal. Takut mati su'ul khotimah itu sudah modal. Makanya Ustadz Somad selalu di mana-mana ibu bapak doakan Ustadz Somad mati husnul khotimah. Jangan sekarang, besok masih ini saja jadwal. Kesan terakhir, bagaimana kalau kita sholat lalu kita kentut? Ya batal. Terus misalnya kita nggak ngerti, tapi bukan pada waktu sholat yang kita batal tersebut, apakah boleh berbelit-belit seperti kentut? Gimana kalau kita sholat lalu kita kentut, terus misal kita ganti tapi bukan pada waktu. Kenapa kamu nggak keluar wudhu? Takut dipukul mudabbir. Udah kau tahankan aja di situ. Habis itu nanti baru ganti. Tapi saya lupa Pak Ustadz, saya gantinya nanti habis asar atau habis zuhur besok. Yang namanya sholat qadha boleh dilaksanakan setelah asar atau setelah maghrib atau setelah isya atau tahajud malam atau besok di waktu yang sama. Itu kata cara qadha. Jadi qadha itu Nabi pernah mengqadha ketika perang Khandaq, perang Ahzab, itu diqadha Nabi karena perang nggak bisa sholat dari mulai zuhur, asar, maghrib diqadha di isya. Itu bisa. Nah, tapi jangan gara-gara dikit-dikit qadha. Qadha ini bukan sembarangan. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja menyepelekan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Faqir Abdul Somad. Banyak tutur kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqanallah lima yuhibbuhu wa yardah. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Thank you very much. Nanti akan ada penyerahan anggota perwakilan dari Ustaz Profesor Dr. Abdul Somad kepada oleh Ketua Ikmas PPK Salam, langsung disampaikan ke beliau Profesor Dr. Abdul Somad dan Dr. Mali Mastur. Ustaz Yunus. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Jazakallah. Anggota hormat tadi. Sekali lagi. Nomornya 01. Namratul Ula ya. Jazakumullah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustaz ya. Jazakumullah khairan. Semoga Mbak barokah dan inspirasi. Ini Ustaz, Jarib itu jaringan bisnisnya As-Salam. Berawal dari Jarib walakin takun arif. Walakin takun arif. Walakin takun arif. Emang mudah. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, selesai sudah acara pertama. Matur suwun. Makasih banyak. Jazakumullah. Barakallah. Thank you so much. Thank you. Welcome. Welcome. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, saya hari ini juga Doanya Ustaz ya untuk keluarga As-Salam. Doakan. Azhari. Azhari. Zaid. Kuais. Barakallah. selesai sudah acara pembacaan Quran yang baru saja Kita ada satu dan kita akan selesaikan dulu acara ini. pesan sedikit aja pesannya. Kami Bang, karena ramai sekarang, antum nanti aja. dan sekaligus panitia pada sore hari ini kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih dan kita tutup acara kita dengan doa Biar pamitan sama ya. Subhanallah bihamdika. Tapi urus ini. Ya. Oke, baik. Ibu, mau pamitan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.